warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Edu Beningtyati dari SD Negeri Sumbing 1 dan teman saya Sri Titin dari SMP Negeri 3 Larangan, Tri Ani Widyasuti dari SD Tangerang 01. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Evi. Gimana nih kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Tri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Bu Tri, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Putri, demikian dulu ya Bu praobservasinya. Kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih buat kesempatannya ya Bu. Sama-sama Bu Tri. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana Bu Titin? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya itu ada masalah Bu. Masalah apa ya Bu Titin? Gini loh Bu, kelas yang saya ampukan ada 10 kelas. Salah satu di antara kelas itu ada yang belum bisa baca Bu. Oh begitu. Lalu apa yang Bu Titin harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi bagaimana cara menangani siswa yang belum bisa baca Bu. Jadi apa tujuan yang diharapkan Bu Titin inginkan? Saya berharap siswa yang saya ajar yang sedang mengalami kesulitan dalam membacanya dapat membaca Bu. Oh, lalu ukuran apa keberhasilan yang Ibu Titin harapkan dari percakapan kita ini? Ukuran keberhasilan dalam percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana strategi untuk membuat anak yang belum bisa baca agar nantinya dapat membaca Bu. Baik Bu Titin. Lalu dalam kelas Ibu ada berapa anak yang belum bisa membaca? Ada 2 anak Bu yang belum bisa membaca. Awalnya itu ada 5 anak, tapi sekarang itu tinggal 2 anak yang belum bisa membaca Bu. Oh, yang saya dengar tadi di awal ada 5-10 siswa yang belum bisa membaca nggih. Menjadi tinggal 2 anak yang belum bisa. Berarti Bu Titin, adakah upaya untuk
untuk mengatasinya? Sudah Bu, saya mencoba membuat jam tambahan untuk memberikan materi membaca pada kedua anak tersebut. Tapi ternyata dengan cara ini hanya satu anak saja yang cocok, sedangkan satunya belum berhasil Bu. Terus ada upaya lagi tidak Bu? Saya mencoba mencari informasi dari guru yang lain ataupun wali kelas yang pernah mengajar anak tersebut Bu. Ternyata strategi ini juga sudah diterapkan oleh guru sebelum saya mengajarnya, tetapi juga kurang efektif. Kira-kira Ibu pernah mencari tahu tidak kenapa anak ini kesulitan dalam membaca? Iya Bu, saya kira anak ini kurang fokus dan konsentrasi dalam belajar, jadi kurang. Kadang hari ini bisa, besoknya sudah lupa lagi. Lalu menurut Bu Titin, apa yang membuat anak tersebut tidak dapat fokus dalam belajar? Sepertinya karena saya hanya menggunakan buku alfabet mungkin ya Bu, jadi kurang menarik sehingga minat anak tersebut itu kurang, jadi tidak fokus dalam belajar, atau dalam kata lain anak tersebut itu mungkin bosan atau jenuh Bu. Menurut Bu Titin, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Saya berharap siswa saya ini dapat fokus dalam belajar sehingga dapat bisa membaca seperti siswa-siswa yang lainnya. Kalau begitu, adakah langkah yang dapat Ibu Titin lakukan untuk dapat membuat minat belajar siswa tersebut untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran? Jadi Bu, dari pengalaman saya, ternyata saya kurang dalam penggunaan alat peraga ataupun media pembelajaran, sehingga siswa itu kurang tertarik atau minatnya itu berkurang. Anak menjadi tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Hal yang akan saya lakukan nantinya menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi mungkin Bu. Misalnya dengan permainan atau gambar-gambar yang menarik sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan minat belajarnya. Baik Bu, apakah ada strategi yang pernah berhasil yang Ibu terapkan sebelumnya di dalam kelas? Oh, ada Bu. Waktu itu saya pernah mengemas pembelajaran dengan menggunakan media berupa gambar. Saya lihat anak-anak itu sangat antusias dan tertarik pada gambar yang mereka amati, dan anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan senang Bu. Luar biasa ya Bu Titin. Menurut Bu Titin, kalau kita rating itu tingkat keberhasilan dari angkanya berapa ya Bu? Dari angka 1 sampai dengan 10? Menurut saya di angka 8, mungkin juga 9 Bu. Baiklah, selanjutnya rencana apa saja yang akan Ibu Titin lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menggunakan media ajar yang menarik, bisa berupa gambar-gambar ataupun media pembelajaran lainnya yang dapat menarik minat belajar siswa tersebut dalam membaca. Baik Bu, siapa saja yang nanti dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Saya yang pertama mungkin akan berkolaborasi atau nantinya dapat pertama-tama mungkin berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah terkait dengan pengadaan media pembelajaran
atau media ajar yang nantinya saya butuhkan. Bukan saya saja yang membutuhkan, tetapi teman-teman sejawat juga dapat memberikan masukan media ajar yang tepat sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Bu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Titin untuk melakukannya? Sepertinya tidak lama, Bu. Strategi ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang memerlukan waktu yang lama, karena mungkin akan berproses terlebih dahulu ya, Bu. Seperti yang kita tahu, tidak ada hasil yang instan. Perlu waktu untuk dapat siswa tersebut bisa membaca. Betul Bu Titin. Kira-kira kapan nih akan menerapkan strategi tersebut? Saya pikir secepatnya ya, Bu, karena saya ingin semua siswa dapat memperoleh haknya dalam belajar dan dapat membaca. Kemudian apa komitmen Bu Titin? Saya akan konsisten terus-menerus memberikan pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik tidak bosan, sehingga fokus dalam belajar. Dan tidak lupa saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dengan menyajikan strategi pembelajaran yang tepat dan latihan untuk siswa yang belum bisa membaca, Bu. Baik Bu Titin, adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya perlukan yaitu kepala sekolah dan teman sejawat untuk sarana dan prasarana dalam mengadakan media atau bahan ajar yang sesuai dengan minat siswa. Baik Bu Titin, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya. Lalu bagaimana nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Lega, Bu, senang sekali karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Titin. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang dapat berbincang dengan Bu Titin. Sama-sama Ibu, semoga kita tetap berbagi ya Bu Titin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Terima kasih banyak Bu Ani. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Evin. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Titin? Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan kepada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Tri, menurut saya sebagai observer ya, kurang lebih tadi proses coaching tadi Bu Tri dan Bu Titin sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Tri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Titin, sehingga Bu Titin juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Tri.